Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Trisubakti dari Sekolah Tinggi Teknologi Tekmako Subang dengan nomor induk mahasiswa 3321105. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang transformasi dua dimensi sebagai tugas dari mata kuliah komputer grafik. Sebelumnya saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah komputer grafik Pak Aang Samsudin, Eskom Mkom. Oke, kita langsung saja ke materinya. Pengertian transformasi dua dimensi adalah suatu model atau bentuk atau teknik-teknik memindahkan atau mengubah nilai posisi objek dalam sistem koordinat dua dimensi. Perpindahan objek ini dapat diartikan sebagai perpindahan titik. Adapun tujuan dari transformasi dua dimensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, merubah atau menyesuaikan komposisi pemandangan. Yang kedua, memudahkan membuat objek yang simetris. Yang ketiga, melihat objek dari sudut pandang yang berbeda. Yang keempat, memindahkan satu atau beberapa objek dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kelima, dapat dipakai untuk animasi komputer. Adapun contoh transformasi geometri adalah sebagai berikut. Yang pertama, translasi. Yang kedua, perskalaan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Yang keempat, balikan. Yang kelima, sharing. Dan yang keenam, gabungan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tiga, yaitu translasi, perskalaan, dan rotasi. Oke, kita langsung saja ke translasi. Apa itu translasi? Transformasi translasi merupakan suatu operasi yang menyebabkan perpindahan objek dua dimensi dari satu tempat ke tempat yang lain. Perubahan ini berlaku dalam area yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Berikut adalah grafik dari transformasi translasi. Jadi pada grafik ini hanya memindahkan dan tanpa merubah bentuk atau dimensinya. Oke, lanjut saja. Translasi dilakukan dengan penambahan translasi pada satu titik koordinat dengan translasi vektor, yaitu Tx, Ty, di mana Tx adalah translasi membuat sumbu X dan Ty adalah translasi menurut sumbu Y. Koordinat baru titik yang ditranslasi dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut. X, Y sama dengan titik asal sebelum ditranslasi. X aksen sama dengan X plus Tx, Y aksen sama dengan Y plus Ty. X aksen, Y aksen sama dengan titik baru hasil translasi. Oke, lanjut. Contoh soal. Untuk menggambarkan translasi suatu objek berupa segitiga dengan koordinat A 10,10, B 30,10, dan C 10,30 dengan Tx, Ty 10,20. Tentukan koordinat yang baru. Oke, di sini saya menuliskan rumusnya agar tidak lupa. Di sini kan sudah ada angkanya, jadi tinggal memasukkan angka ke dalam rumus. Oke, untuk rumusnya X aksen sama dengan X plus Tx. Nah, di mana X-nya adalah yang kanan dan Y-nya adalah yang kiri. Dan Tx-nya yang kanan dan Ty-nya yang kiri. Oke, kita langsung masukkan saja. X aksen sama dengan 10 plus 10 sama dengan 20. Y aksen sama dengan 10 plus 20 sama dengan 30. A aksen yang kita dapat di sini adalah 20,30. Oke, untuk yang B sama X aksen sama dengan 30 plus 10 sama dengan 40. Y aksen sama dengan 10 plus 20 sama dengan 30. Dengan B aksen yang kita dapat di sini adalah 40,30. Oke, untuk yang C,
X aksen sama dengan 10 plus 10 sama dengan 20. Y aksen sama dengan 30 plus 20 sama dengan 50. C aksen yang kita dapat di sini adalah 20,50. Oke, lanjut. Transformasi perskalaan. Perskalaan adalah suatu operasi yang membuat suatu objek berubah ukurannya, baik menjadi mengecil atau membesar secara seragam atau tidak seragam tergantung pada faktor perskalaan atau scaling factor, yaitu Sx, Sy yang diberikan. Oke, di sini sudah ada contoh grafiknya. Jadi di sini yang tadinya kecil diskalakan menjadi besar. Oke, kita langsung ke contohnya. Sx adalah faktor perskalaan menurut sumbu X dan Sy faktor perskalaan menurut sumbu Y. Koordinat baru diperoleh dengan rumus sebagai berikut. X, Y sama dengan titik asal sebelum diskala. X aksen sama dengan X kali Sx, Y aksen sama dengan Y kali Sy. X aksen, Y aksen sama dengan titik setelah diskalakan. Jadi perbedaannya sama yang translasi sama perskalaan adalah ininya dikalikan dan yang translasi dijumlah. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Untuk menggambarkan skala suatu objek berupa segitiga dengan koordinat A 10,10, B 30,10, dan C 10,30 dengan Sx, Sy 3,2, tentukan koordinat yang baru. Oke, kita tinggal masukkan angkanya ya ke rumusnya, di mana X aksen sama dengan X, X-nya yang udah ada di sini adalah 10 dikali Sx, X-nya 3, jadi 10 kali 3 sama dengan 30. Untuk Y aksen Y aksen sama dengan 10 dikali Sy-nya 2, jadi 10 kali 2 sama dengan 20. Jadi A aksen yang kita dapat di sini adalah 30,20. Begitupun seterusnya. Untuk yang B sama ya, tinggal memasukkan angkanya. Untuk yang B, X aksen sama dengan 30 kali 3 sama dengan 90. Y aksen sama dengan 10 kali 2 sama dengan 20. B aksen yang kita dapat adalah 90,20. Untuk yang C sama, tinggal masukkan. X aksen sama dengan 10 kali 3 sama dengan 30. Y aksen sama dengan 30 kali 2 sama dengan 60. C aksen yang kita dapat adalah 30,60. Oke, kita masuk ke transformasi rotasi. Rotasi atau perputaran adalah suatu operasi yang menyebabkan objek bergerak, berputar pada titik pusat atau pada sumbu putar yang dipilih berdasarkan sudut putaran tertentu. Nah, di sini udah ada grafiknya. Jadi di sini hanya memutar. Jadi di sini hanya memutar dan tanpa merubah bentuk atau ukurannya. Oke, kita langsung lanjut. Untuk melakukan rotasi diperlukan sudut rotasi theta dan pivot point. XP, YP di mana objek akan dirotasi. Rotasi atau perputaran bisa dilakukan pada satu titik terhadap sesuatu sumbu tertentu. Misalnya sumbu X, sumbu Y, atau garis tertentu yang sejajar dengan sembarang sumbu tersebut. Tentukan acuan putaran dapat sembarang baik di titik pusat atau pada titik yang lain. Oke, berikut adalah contoh
adalah tabel dari sin, cos, tan. Oke, lanjut. Contoh soal. Untuk menggambarkan rotasi suatu objek berbagi segitiga dengan koordinat A 10,10, B 30,10, dan C 10,30 dengan sudut rotasi 30 derajat terhadap titik pusat kartesius. 10,10 dilakukan dengan menghitungkan koordinat hasil rotasi tiap titik satu demi satu. Oke. Di sini udah ada rumusnya ya, tinggal memasukkan angkanya saja. Oke, XP plus X sama dengan XP cos theta min YP sin theta. Nah, di sini kan kita belum tahu ya nilai cos theta dan sin theta-nya. Untuk mengetahuinya kita lihat dari tabel yang sebelumnya. Oke. Jadi tadi kan sudutnya 30 derajat. Jadi sin tetanya 1/2. Jadi jika didesimalin menjadi 0,5 dan yang cos tetanya kan 1/2 akar 3, kalau didesimalin menjadi 0,9. Oke, kita udah mengetahui sin dan cosnya. Lanjut ke soal. Tinggal masukkan angkanya saja ke dalam rumus. 10 plus 10 min 10 dikali cos tetanya 0,9 min 10 dikali sin tetanya 0,5 sama dengan 10 plus 0 dikali 0,9 min 0 dikali 0,5 sama dengan 10. Oke, untuk mencarinya sama. 10 plus 10 min 10 kali 0,5 plus 10 min 10 dikali 0,9 sama dengan 10 plus 0 dikali 0,5 plus 0 dikali 0,9 sama dengan 10. Jadi A aksen yang kita dapat di sini adalah 10,10. Oke, untuk yang B sama, tinggal masukkan saja. 10 plus 30 min 10 dikali 0,9 min 10 dikali 0,5 sama dengan 10 plus 20 dikali 0,9 min 0 dikali 0,5 sama dengan 28. Oke, untuk yang Y aksen sama dengan 10 plus 30 min 10 dikali 0,5 sama dengan 10 min 10 dikali 0,9 sama dengan 10 plus 20 dikali 0,5 plus 0 dikali 0,9 sama dengan 20. Jadi B aksen yang kita dapat adalah 28,20. Oke. Untuk yang C sama 10 plus 10 min 10 dikali 0,9 sama dengan 30 min 10 dikali 0,5 sama dengan 10 plus 0 dikali 0,9 min 20 dikali 0,5 sama dengan 0. Untuk Y aksennya sama 10 plus 10 min 10 dikali 0,5 plus 10 min 30 dikali 0,5 sama dengan 10 plus 0 dikali 0,5 plus min 20 dikali 0,5 sama dengan 26. Jadi C aksen yang kita dapat di sini adalah 0,26. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan ataupun dalam penulisan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.